La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu Allah sampaikan karibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita buat lisan melanjutkan kitab yang menjelaskan tentang afatul lisan, kehancuran lisan. Terlebih di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk menjaga hati kita, baik lisanul hal maupun lisan maqal. Baik lisan maqal, lisan yang untuk kita berbicara, ataupun lisan hal, anggota badan kita, ataupun hati kita, lisan batiniyah kita. Agar supaya dijaga, Rasul menyampaikan bahwasanya bulan Rajab ini litazhiril badan, untuk membersihkan badan, wa Sya'ban litazhiril qalbi, dan bulan Sya'ban ini dalam rangka untuk membersihkan hati kita, yang nantinya sebentar lagi Ramadan litadhirir ruh. Kalau tidak diawali, dimulai dari bulan Rajab untuk pembersihan badan, maka hati kita tidak bersih di bulan Sya'ban ini. Kemudian kalau bulan Sya'ban ini kita tidak bersih hatinya, maka ruh kita nanti di bulan suci Ramadan juga tidak bersih. Di antara afatul lisan yang menghancurkan lisan kita adalah al-afatul rabi'ah al-mira' wal jidal, yaitu perdebatan. Wadzalika munhiyun anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazzahu wa la ta'iduhu mau'idan fatukhlif. Mira' wal jidal ini perdebatan, debat kusir yang tidak berujung. Ini salah satu yang menghancurkan kehidupan kita. Di antaranya orang yang debat kemudian nggak mau ngalah. Wadzalika munhiyun, dalam Islam itu dikenal bukan debat tapi musyawarah. Debat itu tidak dianjurkan, karena wadzalika munhiyun itu dicegah, dilarang. Nabi menyampaikan, la tumari akhaka wa la tumazzahu wa la ta'iduhu mau'idan fatukhlifu. Jangan kalian berdebat dengan saudaramu, dan jangan juga kemudian bercanda berlebihan, karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Fatukhlifu, nanti kemudian akan berselisih. Berapa banyak persaudaraan, pertemanan yang hancur karena adanya perdebatan yang tidak berujung, kemudian candaan yang melewati batas, kemudian timbullah perselisihan, kemudian muncullah permusuhan. Fatukhlifu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullahu illa utul jidal. Rasul menyampaikan, ma dhalla qaumun, tidaklah tersesat kaum ba'da an hadahumullahu, setelah dia mendapatkan petunjuk. Kaum atau siapapun itu tidak akan tersesat
illa utul jidal, setelah Allah berikan hidayah itu, kecuali illa utul jidal, kecuali orang yang hobi berdebat. Jadi kalau yang ada orang senangannya ngajak debat atau dikemas dalam sebuah apalah, misalkan pertanyaan saling timpal-timpalan, kemudian kalau orang nanya itu, misalkan ya, kalau memang nggak mau ngajak debat, nanya jawab sekali, atau misalkan tambah usul sekali selesai. Dan kalau nanya itu hakikatnya untuk orang yang tidak tahu, bukan nanya untuk ngetes, misalkan yang menimbulkan perdebatan, akhirnya apa? Ada perselisihan. Ma dhalla qaumun ba'da hadahumullahu illa utul jidal. Tidaklah kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala illa utul, kecuali orang yang hobi berdebat. Hindarilah. Sepintar apapun, kalau hobinya cuma debat, mohon maaf, nggak ada manfaatnya. Rasul menyampaikan, la yastakmilu abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira wa in kana muhiqqan. La yastakmilu, tidaklah sempurna siapa abdun, seseorang, haqiqatal iman, sampai kepada hakikat iman, hatta yada'al mira, sehingga dia meninggalkan permusuhan dan juga debat yang tidak berujung, wa in kana muhiqqan, walaupun dia di posisi yang benar. Wis ngalah pokoknya, meskipun posisi kita benar atau posisi kita merasa benar. Di sini sampaikan begitu. Tidaklah sempurna seseorang hakikatul iman, sampai sempurna hakikat keimanannya, sampai dia mau dan mampu meninggalkan perdebatan, permusuhan, wa in kana muhiqqan, walaupun jadi posisi yang benar sekalipun. Rasul tidak memperkenankan hal itu. Umatku janganlah berdebat. Ya, daripada nggak ada ujungnya, karena orang salah pun nggak mau disalahin, apalagi orang benar, udah pasti nggak akan mau disalahin. Kita terkadang salah saja, itu nggak mau ngomong salah atau nggak mau disalahin, itu udah pasti. Apalagi kalau disalah-salahin. Orang terkadang salah sekali terus disalah-salahin, terus akhirnya malah akhirnya jadi malas. Nah, ini Rasul tidak memperkenankan hal ini. Wa qala Bilal bin Sa'id, idza ra'aita ar-rajul lajuhan mumariyan mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu. Bilal bin Sa'id menyampaikan, idza ra'aita ar-rajul, ketika kamu melihat, mendapati seseorang, lajujan, orang yang mumarian mu'jiban, yang perdebatannya ini mengagumkan. Kita sering tuh kalau ditonton zaman sekarang di media elektronik itu, seringkali menampilkan orang-orang yang jago debat, diadu antara pihak satu dua, nanti ada dari moderatornya dan lain sebagainya. Ada orang yang begitu jagonya berdebat, maka Bilal bin Sa'id menyampaikan, ketika kamu melihat seseorang yang pandai dalam perdebatan itu, yang mu'jiban, yang mengagumkan, biro'yihi, dengan dalil-dalilnya, faqad tammat khasaratuhu, sungguh sempurna kerugiannya. Itu orang yang menang debatnya, itu orang yang dalilnya bagus, mengagumkan. Itu pun disampaikan, faqad tammat khasaratuhu, sungguh sempurna kerugian, kebangkrutannya. Jadi nggak usah heran dengan orang yang jago debat, jago ngomel, jago ngoceh-ngoceh, itu nggak usah kagum, karena belum tentu, terkadang tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya ataupun karirnya dan lain sebagainya. Makanya orang yang kebanyakan, mohon maaf kalau seperti pertimbangan di kita itu untuk bahan khotib maupun penceramah, kita tidak silau dengan, tidak kagum dengan cara dia mengolah di atas mimbar.
Karena yang kita butuhkan adalah orang yang bukan hanya orator, tapi yang ilmu agamanya bagus, pengamalan agamanya bagus. Terlebih dalam hal pembacaan Al-Qur'annya, qiraatul Qur'annya bagus. Kalau untuk orator aja mah banyak. Kita cari yang orator tapi dia adalah orang yang qori, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, pintar membaca Al-Qur'an. Makanya jangan kagum dengan orang yang ceramahnya mengagumkan, perdebatannya dengan dalil-dalilnya mengagumkan. Mohon maaf, makanya sekarang orang-orang itu termasuk ada golongan-golongan tertentu yang dalam ceramahnya ini yang dikutip Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, sepintas ini mengagumkan juga. Tapi jangan heran, karena nanti suatu saat di akhir zaman pun akan banyak orang yang alim tapi ilmunya tidak melewati tenggorokannya, hanya cuman dalilnya saja yang dia besar-besarkan, suruh kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi kembalinya bagaimana dia nggak tahu, dia sendiri nggak tahu bagaimana cara kembalinya, melupakan jasa-jasa ulama dan lain sebagainya, seolah-olah sholatnya yang sekarang adalah hasil karyanya sendiri, seolah-olah, padahal kita juga masih ngikut. Wa qala Ibnu Abi Laila la umari sahibi fa imma an ukadzibahu wa imma an aghdabahu. Ibnu Abi Laila menyampaikan, la umari, saya tidak peduli sahibi, temanku, fa imma an aghdabahu, terkadang dia mendustai aku atau membuat aku marah, atau terkadang dia marahi aku. Jadi jangan risau, beliau sampaikan berkaitan dengan teman, misalkan la umari sahibi, saya tidak peduli ya bahasanya gitu, atau saya nggak mau musuhin lah bahasanya, saya nggak mau musuhin sahibi, temanku, meskipun dia membohongi aku, wa imma an aghdabahu, atau meskipun dia sengaja membuat aku marah atau tanpa sengaja membuat aku marah, tapi saya nggak mau marahin, bahasanya kayak gitu. Kenapa? Karena itu juga diantara hal-hal yang membuat lisan ini menjadi rusak. Apa itu lisan? Kehancuran lisan kita. Bagus ini beliau kalau mau kita amalkan. La umari, saya nggak mau marah-marahin atau nggak membalas kepada temanku, fa imma an aghdabahu, kalau terkadang dia membuat aku marah, mancing-mancing emosi lah gitu bahasanya, udah nggak usah diladenin. Terkadang dia cuma nyari sensasi aja atau nyari perhatian aja, kitanya jangan terpancing. Terlebih kita dengan mohon maaf, dengan pasangan kita. Ada dua jalur pasangan itu, kalau menjadi wali, dua jalurnya diantaranya terkait dengan pasangan, wali yang dilayani oleh istrinya atau wali yang dimarahi oleh istrinya, nggak dilayani. Kalau dilayani kemudian dia menjadi wali yang dilayani, raja seperti raja. Kalau yang tidak dilayani oleh pasangan itu wali yang kalau sabar, wali yang teruji kesabarannya. Jadi kemungkinan jadi walinya, makanya ada beberapa di antaranya ada salah satu syekh yang kemarin kami sampaikan. Syekh ini memiliki istri yang perangainya kurang bagus, sehingga sahabatnya bilang, "Syekh, kenapa enggak kau ceraikan saja istrimu? Mohon maaf, membuat engkau malu. Enggak pantas seorang syekh memiliki istri yang seperti ini." Beliau bilang, kalau saya pisahi dia, nanti kemudian statusnya bebas, nggak punya suami, malah akan jadi fitnah. Kalau dia kemudian nikah lagi dapatnya orang yang salah, lebih parah. Orang salah ketemu orang nggak benar, maaf, kurang benar ketemu orang yang nggak benar. Maka dengan katakanlah dia kurang benar, saya benar, nanti akan bisa memperbaiki, minimal imbang. Jadi kita itu hakikatnya, mohon maaf, nggak pernah salah dalam memilih pasangan, karena itu Allah yang memilihkan kita. Kalau diusahakan dengan ikhtiar yang maksimal. Kalau ketemu yang galak itu untuk menguji kesabaran kita, wali melalui jalur kesabaran,
Kalau ketemu yang taat, kita akan ketemu wali jalur pelayanan. Jadi tetap mau dia galak, mau dia cemburuan, mau dia apapun, tetap harus kita perlakukan kita sebagai seorang imam. Nah ini jamaah sekalian, jadi kita nggak usah perlu risau dengan kawan kita yang terkadang membuat kita marah, memancing emosi kita, atau tidak menyukai kita. Toh hakikatnya kita juga tidak akan yang namanya kawan, kita bisa jadi tidak akan selamanya. Juga bisa jadi juga tidak dibawa sampai mati. Wa ma warda fi zamil mira huwa kullu i'tiradin ala kalamil ghair bi idhari khilalihi fihi imma fil lafzi wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim wa tarkul mira bi tarkil inkar wal i'tirad. Ma warada, dan yang kabar yang sampai fi zamil mira dalam zam itu mencela, artinya tidak mensetujui adanya perdebatan dan permusuhan. Huwa kullu i'tiradin ala kalamil ghair, yaitu berpaling dari omongan orang lain, biidhari khilalihi, yang itu menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Omongan orang menunjukkan kekurangannya atau ketidakbaikannya. Ini kita nggak usah perlu kita menanggapi terlalu serius. Kullu i'tiradin, setiap sesuatu ucapan, tingkah laku dari teman yang mengesalkan misalkan, yang membuat kita marah misalkan, santai aja, nggak usah dilayani terlalu sepaneng, nggak usah sampai perlu adu emosi, argumen, dan nggak usah perlu dilayani sampai jauh-jauh. Nah, sampaikan begitu. Kulli turun ala kalamil ghair bi dhari khilalihi fihi imma fil lafzi. Terkadang itu hanya ucapan saja, karena terkadang orang ngomong hanya guyonan, fil lafzi, hanya ucapan saja, enggak, hatinya enggak begitu. Wa imma fil makna, karena terkadang kita yang salah memaknainya. Orang ngomong misalkan begini, tujuannya guyonan, kita salah makna, dianggap serius. Terkadang kitanya yang serius, orang dianggap ini candaan misalkan. Wa imma fi qasdil mutakallim, adapun ada kalanya ada kesengajaan dari orang yang mutakallim, orang yang berbicara. Meskipun ada kesengajaan, tadi ada yang disampaikan karena dari ucapan itu tampak kekurangan kelemahannya, baik dalam hanya ucapan saja ataupun maknanya, ya. Dia yang maknanya salah memaknainya atau kita yang salah menafsirkannya, atau kesengajaan si pembicara untuk sengaja memancing kita misalkan. Wa tarkul mira, maka meninggalkan perdebatan, permusuhan, bitarkil inkar, dengan meninggalkan mengingkarinya, wal i'tirad, dan berpaling jadinya. Akhirnya apa? Tadi yang disampaikan oleh Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang bukan urusannya. Nggak usah banyak nyampuri urusan orang. Itu yang Rasul sampaikan. Fakulu kalamin sami'tahu, dan setiap ucapan yang kamu dengar, yang kamu terima, fa in kana haqqan fasaddiq bihi, kalau itu benar maka benarkanlah. Wa in kana batilan, kalau itu tidak benar, au kadzaban, ataupun dusta, walam yakun muta'alliqan, dan itu tidak dilakukan dengan kesengajaan atau ketergantungan, bi umuriddin, berkaitan dengan perkara agama, faskut anhu, lebih baik diam. Sekali lagi, setiap ucapan, kabar apapun yang kita dengar, fa in kana haqqan, kalau itu kabar, ucapan benar, fasaddiq bihi, maka benarkanlah dan dukunglah itu, akui sebagai sebuah kebenaran. Wa in kana batilan, kalau itu batil yang kita dengar, yang kita terima, au kadzaban, atau dusta, atau ada unsur adu dombanya, walam yakun muta'alliqan bi umuriddin, dan tapi tidak ada berkaitan dengan urusan agama, faskut anhu, artinya benar salah tapi bukan urusan agama, kita apa? Faskut anhu,
jalan terbaiknya adalah diam. Ini jamaah sekalian, pagi hari ini berkaitan dengan apa tulisan untuk kita persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kita perbaiki hati kita agar supaya nanti ruh kita di bulan Ramadan dalam kondisi bersih, sehingga menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan, keimanan dan pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar-kabar, info-info atau apapun yang berkaitan yang sampai kepada kita, yang seperti tadi kami sampaikan, sekiranya bukan urusan kita, sekiranya apapun itu yang kurang baik dan nggak perlu kita menanggapi terlalu serius, apalagi yang bukan berkaitan dengan agama, maka jalan terbaik adalah faskut anhu, diam adalah jalan terbaiknya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wa ridha walillahi minasy siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.